Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RR Teknik Ponorogo. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil keluaran Mercedes-Benz tipe A-Class. Untuk tipenya itu A140. Nah, kalau di Indonesia itu A140, kalau di luar W168. Ini tampilan dari interior yang depan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit pengetahuan saya tentang mobil ini selama saya pakai dan beberapa fitur yang ada di mobil ini. Yang pertama, langsung saja, mobil ini keluaran mulai diproduksi itu sekitar tahun 1997 sampai sekitar 2002. Nah, kalau yang ini termasuk yang generasi kedua. Nah, ada perbedaan dengan generasi yang pertama, beberapa fitur maupun tampilan, tapi secara keseluruhan itu sama. Bodi, sasis itu keseluruhan hampir sama. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada fitur SRS airbag double. Nah, untuk kursi penumpang dan kursi pengemudi. Nah, terus AC, terus central lock itu kalau di Mercy A140 ini menggunakan pneumatik atau sejenis central lock pakai pompa, jadi tidak pakai listrik. Ya pakai listrik tapi aktuatornya berupa sedotan ataupun hisapan. Nah, itu biasanya modulnya ada di sebelah belakang. Nah, ini tombol untuk central lock, untuk kunci buka, terus masing-masing pintu ada sendiri-sendiri. Terus setelah itu ada fitur power window, ciri khas Mercedes ada di sebelah tengah ini. 4 jendela di sini sudah menggunakan otomatis. Jadi tinggal satu pencet turun sendiri. Misalnya kalau biasanya itu kan cuma di sopir yang otomatis. Nah, ini sudah. Nah, itu tinggal pencet, nah sendiri. Ataupun dinaikkan, tinggal pencet. Nah, itu naik sendiri. Nah, itu semua keempatnya bisa. Nah, ini lihat belakang naik. Tidak dipegang, udah naik. Itu untuk fitur power window. Terus ini untuk keselamatan anak agar nggak dipencet-pencet waktu berkendara. Ini tombol AC biasa, kecepatan angin, tingkat dingin, terus fitur semburan udaranya ada. Ini fitur eco. Terus ini udara ambilnya dari dalam mobil atau luar mobil. Terus fitur double din dudukan. Terus di sini ada ASR. ASR itu fitur untuk kestabilan mobil ketika akselerasi. Jadi ketika mobil itu digas, kalau ada beberapa dari roda itu kecepatannya berbeda, misalnya kalau di bahasa Jawa itu enggak, salah satu roda itu akan menstabilkan. Jadi putaran itu dikontrol oleh ASR ini. Ini untuk akselerasi atau angkatan kalau mesin jalan. Tapi saat mesin jalan di kondisi jalan licin itu kan selip rodanya, salah satu biasanya. Itu pakai ini dapat diminimalisir. Kalau di akselerasi atau gas pertama itu ASR, kalau di rem, untuk rem, sistem pengereman itu menggunakan ABS. Jadi ketika di rem itu salah satu roda atau beberapa roda yang selip itu kan bisa digunakan fitur ABS. Nah, itu untuk pengereman ABS. Kalau akselerasi itu ASR. Terus di tombol ini juga ada wiper belakang. Terus ini electric mirror kanan kiri, ini atas bawah. Terus ini header kaca belakang. Terus lacinya ada apa itu?
hidrolisnya, jadi bukanya itu agak smooth. Terus untuk handrem biasa di sini. Terus saklar lampu ini ada lampu kota tarik itu jarak jauh, ini jarak dekat, jarak jauh dekat nyala semua. Tarik satu lagi itu lampu kabut. Dan ini ini adalah untuk naik turunnya lampu kepala. Jadi seberapa tinggi lampu kepala bisa diatur menggunakan ini. Ini juga menggunakan hisapan. Hisapan diambil dari hisapan mesin dari intake manifold, terus bisa ada selangnya menuju ke lampu kepala. Di situ ada aktuator yang dapat mengembuskan atau menghisap udara sehingga reflektor itu bisa naik turun. Terus di sini untuk pengatur jam. Ini ada jam, ada suhu, ada odometer. Nah, untuk tampilan speedo ketika kita nyalakan, nah ini ada SRS airbag. Bentar saya fokuskan. Di sini untuk tampilan speedo ada SRS di sebelah sini. Itu untuk airbag. Terus ini tanda ini radiator. Kalau mesinnya yang panas itu merah, kalau lagi mesin overhead itu merah. Kalau cuma kekurangan air di reservoir atau di tampungan air itu warnanya oranye atau kuning. Terus ini handrem yang yang tanda ini apa itu? Tanda seru segitiga. Ini untuk fitur ASR tadi. Itu. Yang BAS, ESP itu untuk steering, karena steeringnya sudah menggunakan elektronik. Power steering yang elektronik pakai listrik. Terus itu indikator baterai jika ada trouble tentang pengisian. Itu ada kontrol oli. ABS itu sistem pengereman yang sudah didukung dengan fitur ABS. Karena dulu waktu pengetesan mobil ini itu tidak lolos uji ketika menggunakan jalur zigzag sampai mobil ini terjatuh. Nah, akhirnya ditanamkan fitur ABS pada mobil ini. Itu untuk mobil keluaran pertama di luar negeri. Kalau yang sudah masuk di Indonesia itu sudah semua tertanam seperti ini. Waktu itu setelah produksi produk ada yang direcall dan diberi fitur ABS. Kalau yang ini itu untuk pet rem atau kampas rem. Nah, ketika kampas remnya itu habis, ini akan nyala yang kuning ini. Ini handrem, ini brake, terus ini kontrol bensin, full meter. Ada lampu kuning itu ketika indikator ketika bensin mulai menipis. Nah, itu akan nyala lampu yang ini, oranye itu. Terus ini ada RPM, ada kecepatan. Terus di sini ada odometer yang bisa kita kontrol nolkan lewat ini. Misalnya ini. Nah, ini jarak tempuhnya 166. Ini 84,4. Nah, kalau jamnya belum saya atur. Bisa kita atur. Terus itu untuk speedo, karena Mercy itu letaknya ini saklar rating. Ini ada sebelah kiri. Nah, ini ada terus wiper, terus ada semprotan wiper itu kita pencet. Terus ini lampu hazard, sudah. Terus apa lagi ya di sini? Nah, untuk yang spionnya ini, spion tengah sudah dilengkapi seperti ini, nempel pada kaca. Terus di sini ada, kalau di luar ataupun tipe tertentu yang Indonesia juga ada sih. Ini untuk tombol sunroof yang ada di tengah itu, yang di atas ini yang bisa geser di sini. Nah,
tombolnya di sini karena ini tidak ada sunroofnya, ini ditutup biasa. Di sini ada sejenis apa ya? Bentar kok. Nah, ini untuk menghisap asap, ada sejenis kipas di sini. Ini ada lampu baca, lampu kabin 2. Ini saklarnya. Buka bin, lampu baca. Benar, lampu bacanya tidak nyala. Oke, nanti saya perbaiki. Terus handle-nya ada 4, 1, 2. Super juga ada. Terus fan belt. Kok fan belt apa itu? Seat belt. Bentar. Ini bisa naik turun. Sama. Itu. Dan di pintu sudah tertanam audio atau speaker, ada 4 buah. Ini yang belakang, yang depan ini tweeter. Itu juga yang kanan, kiri sama belakang. Terus untuk jok belakang itu bisa dilepas tanpa menggunakan baut. Itu bisa plug and play dilepas. Jadi sini bisa luas. Di sini untuk bawa barang. Walaupun mobil ini terlihat kecil tapi sangat luas di dalamnya. Agak tinggi juga. Itu lampu kabin juga ada di belakang 1. Terus untuk kemiringan sandaran kursi itu menggunakan seperti ini, tuas ini. Kalau kebanyakan mobil kan ditarik, itu yang tarik set gitu langsung bisa ini ditarik tadi putarannya. Nah, maju jadi pakai ini. Terus tuas untuk ke belakang ini. Nah, itu untuk kursi kemudi itu bisa dinaikkan yang sini. Ditaik, diturunkan. Nah, bisa naik bisa turun pakai ini. Terus sama itu bisa di maju mundur, termasuk untuk kemiringan sandaran pakai ini juga. Persnelingnya kalau yang ini tipe manual, karena ada yang transmisi semi manual. Terus letak aki agak beda dengan mobil lain, ada di sebelah sini. Nah, di sini itu akinya, termasuk sekring kelistrikan dari sini. Terus pedal gas ini menggunakan DBW atau drive by wire, tidak menggunakan kawat tapi menggunakan kabel. Ini jenis potentiometer yang akan nanti diartikan oleh ECU. Terus diteruskan ke aktuator throttle body untuk pembukaan berapa sudut. Nah, ini kompleng, ini rem sama. Terus untuk colokan scanner OBD ada di sebelah sini. Nah, sini. Kalau OBD 2 ini jenisnya. Terus ini untuk buka kap. Ini ada sekring sebelah sini, sekring lampu speedo. Terus apa itu setir itu mudah menggunakan ini, bisa naik turun. Nah, terus kunci immobilizer. Jadi kalau pakai kunci ini, bagi yang belum tahu mobil immobilizer, kunci ini menggunakan chip. Walaupun anak kuncinya ini sama, tapi kalau dinyalakan itu tidak bisa menyalakan mesin karena chip ini terintegrasi dengan ECU. Jadi untuk pembuatan kunci immobilizer itu lumayan, jadi hati-hati kan. Bisa kita tambahkan fitur remote control alarm di mobil ini. Kalau spion belum retrak ya, masih electric mirror. Kalau kekencangan pintu itu masih sangat kencang, maksudnya berat dibuka atau ditutup, karena ciri khasnya seperti itu memang. Bukan bensin, tidak pakai tuas pungkit dari kemudi, tapi bisa langsung buka seperti ini ya. Seperti itu. Ini tekanan bensin. Terus ini wiper belakang, itu bedanya yang generasi pertama salah satunya ada di handle ini. Kalau ada di belakang, ada di bawah itu.
yang generasi kedua. Yang pertama ada di sini. Nah, ini cukup luas di sini. Ada hidrolisnya juga. Di sini ada penyimpanan bagasi. Ini untuk buka ban bagasinya di sini. Seperti itu. Ada segitiga, tanda bahaya, ada doblak letaknya di situ. Ban serep. Terus di sini pun juga ada bagasi yang ada sejenis apa itu? Resleting. Nah, ini ada besinya. Entah buat apa, saya belum paham. Kalau di sini tidak ada lampu. Lampunya ikut sini. Nah, kalau terus apa lagi ya? Oh, ini juga bisa dilepas. Ini bisa ditelangkupkan ke depan semua yang kursi penumpang. Untuk semprotan ada di sebelah sini. Air mana ya? Ini. Nah, itu. Tipenya A140. Sebenarnya di sini ada lambang Mercedes-nya, kecil tapi ini lepas. Ini ciri khasnya, ada kaca seperti ini. Untuk tarikan handle pintu yang sudah model tarikan. Nah. Terus perbedaan dari yang generasi pertama itu ada ini, sejenis garis lurus untuk apa ya ini namanya, lupa saya. Ini melingkar ke bodi bagian bawah. Untuk baut roda ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sein ada di sebelah sini. Terus ini mika yang kebanyakan dari mobil ininya cepat rusak. Tulis yang ini. Karetnya cepat rusak. Terus untuk wiper ciri khasnya seperti bus. Nah, ada di tengah, kanan kiri. Nah. Grill juga berbeda untuk generasi yang kedua. Ada lambang Mercy. Terus lampunya juga beda, kalian pakai mika yang generasi kedua. Untuk bagian kursi penumpang, ini tombol power window-nya ada di sini. Ini pegangan, ini untuk tuas membuka. Seperti ini. Masuk kalau dari belakang tampilannya seperti ini. Bentar. Juga ada seatbeltnya, lumayan rapi. Sudah ini masuk sini. Kanan kiri, tengah juga ada. Di sini juga ada hembusan AC. Di untuk belakang ada sebelah sini. Oke ya, untuk buka kap itu tariknya pakai yang sini pegangnya. Soalnya ini terbuat dari plastik, jadi gampang patah. Terus cari pengikatnya di sini, pengaitnya tarik. Nah. Ini untuk tampungan air. Kalau ini untuk air radiator, kalau tadi itu untuk wiper, ini air radiator tampaknya di sini. Pengisi oli, ECU-nya ada di sini. Kalau A 140, jadi satu dengan sensor mas. Manifold di sini, ini saringan udara. Ini throttle bodinya di sini. Ini sebelah sini roda pengemudinya. Terus melintang ke kiri, nah karena ke kanan, karena kemudi daerah Asia itu di kanan kebanyakan, di Indonesia khususnya. Terus ini ABS rem seperti ini alatnya, radiator, kipas fan. Terus ini untuk modul kipas radiator, elektrik power steeringnya di sebelah situ. Ini untuk cek oli. Nomor rangka ada di sini. Nomor mesinnya ada di bawah. Di sana.
Nah, kalau tempat busi agak di dalam bawah itu, yang ini itu busi, termasuk coil double pack. Ini untuk peralatan AC sebelah sini. Ini kabel untuk penyemprot air wiper. Ini jalur ke kanister. Ini ke hisapan untuk lampu tadi yang saya bicarakan, ambilnya dari sini, yang bisa naik turun itu. Sekian review singkat dari mobil Mercedes A140. Tampilannya dari seperti ini belakang. Nah, ini di samping. Ini dari depan. Nah, tutorial singkat ini semoga bisa menjadi masukan bagi Anda yang pengen beli ataupun pengen tambah pengetahuan tentang mobil ini. Ini termasuk mobil hatchback pertama Mercy yang sampai sekarang itu bodinya masih lumayan tidak ketinggalan zaman, masih bagus, lumayan bagus. Secara keseluruhan mobil ini masih rekomen untuk dimiliki walaupun keluaran tahun 2000-an awal, tahun 97 pertama. Kalau di Indonesia mau 2000-an masuknya. Mungkin ada yang ditanyakan bisa atau menambahi, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu di channel ini. Terima kasih.